Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang rasanya kita bisa bertemu kembali di channel ini. Salawat serta salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, perkenankan saya untuk menceritakan sebuah kisah untuk mengawali kultum kali ini. Kisahnya berjudul tentang jasad seorang pecinta Al-Quran yang berpindah dari Turki ke Madinah. Kisah ini kalau dicerna secara akal tidak masuk akal. Akan tetapi jika kita memakai keimanan baru akan dapat diterima. Kisahnya seperti ini. Dikisahkan oleh seorang ulama besar dari Mekah yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dulu ada seorang Turki yang sangat mencintai Al-Quran. Dari muda hingga tua, dia selalu membaca Al-Quran dimanapun ia berada. Begitu usianya sudah mentua, dia agak kesulitan membaca Al-Quran karena penglihatannya mulai rabun. Tapi dia tidak putus asa. Dia berusaha menulis kembali Al-Quran itu dengan tulisan tangannya memakai huruf yang lebih besar. Akhirnya dia pun bisa membaca Al-Quran dengan lebih nyaman. Di akhir hayatnya, sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada anaknya, "Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku bersama Al-Quran yang aku tulis ini." Anaknya pun menurutinya. Dan anaknya menguburkan sang ayah di pemakaman Turki. 1 tahun berlalu, sang anak pergi haji. Pada suatu hari, sang anak berjalan-jalan ke pusat pertokoan di kota Madinah. Tidak sengaja, dia melihat di pertokoan itu ada sebuah Al-Quran yang dulu nyata-nyata ditulis oleh ayahnya itu. Akhirnya dia bertanya kepada penjaga toko, "Hai penjaga toko, dari mana kau mendapatkan Al-Quran ini?" "Aku mendapatkan dari seorang penggali kubur." "Bisakah kau mempertemukan aku dengan penggali kubur itu?" "Bisa." Akhirnya sang anak bertemu dengan si penggali kubur itu. Begitu bertemu dengan si penggali kubur, sang anak pun bertanya, "Hai penggali kubur, dari mana kau mendapatkan Al-Quran ini?" Sambil menunjukkan Al-Quran yang sudah ditulis ayahnya itu. Si penggali kubur pun menjawab, "Aku mendapatkannya dari pemakaman Bakri Madinah. Waktu itu aku sedang menggali kubur. Aku menemui sebuah jasad yang ada Al-Quran di sampingnya. Lalu aku mengambil Al-Quran itu dan menyimpannya. Saat aku butuh uang, Al-Quran itu aku jual. Bisakah kau menunjukkan aku di mana letak makam itu?" Begitu sampai di pemakaman, sang anak meminta kepada penggali kubur, "Cepat, gali kuburannya." Begitu digali, sang anak pun terkejut dan menangis luar biasa. Karena di dalam kuburan itu terdapat jasad ayahnya yang masih utuh dan seakan-akan seperti tidur. Yang nyata-nyata 1 tahun yang lalu anaknya itu dia masih ingat menguburkan ayahnya di Turki. Lah sekarang pindah di Madinah. Subhanallah. Itulah jika Allah berkehendak tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Mengenai kisah itu, menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata, "Al-mar'u ma'a man ahabba," yang artinya seseorang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat kelak. Tentu saja kita juga kepingin seperti itu. Nah, sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, kali ini perkenankan saya untuk berbagi tentang beberapa adab tilawah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah afdhalul dzikr,
Al-Quran adalah zikir yang utama. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Dan agar kegiatan belajar mengajar Al-Quran itu menjadi lebih berkah, ada beberapa adab atau aturan tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan. Nah, apa saja adab-adab itu? Di sini saya mencatat ada 10 adab. Yang pertama adalah dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai baju yang bersih, suci, sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Diriwayatkan hadis riwayat Ahmad Abu Daud yang artinya, aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Adab yang kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Diriwayatkan hadis riwayat Tabrani yang artinya, majelis atau tempat duduk yang paling mulia adalah majelis yang menghadap kiblat. Adab yang ketiga, hendaknya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Menurut surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Adab yang keempat, yaitu hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap ayat yang kita baca. Berdasarkan Al-Quran surat Muhammad ayat 24 yang artinya, mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Atau apakah hati mereka sudah terkunci? Hati-hati nih, kalau kita seperti ini berbahaya. Adab yang kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati, perasaan agar terbawa dengan sesuai yang kita baca. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan di hati mereka. Lalu, adab yang keenam, kita boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, di atas kendaraan, atau sambil berbaring. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Adab yang ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan suara yang bagus. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini artinya membaca dengan pelan, jelas, setiap hurufnya, tidak terburu-buru. Adab yang kedelapan adalah tidak membaca Al-Quran dengan terlalu keras. Suaranya tidak terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau mengganggu orang lain yang sedang tidur. Diriwayatkan hadis riwayat Malik yang artinya, orang yang sedang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba-lomba untuk mengeraskan bacaan. Adab yang kesembilan adalah Rasulullah SAW melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad Abu Daud yang artinya, orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan dapat memahaminya. Sedangkan adab yang terakhir atau adab yang ke-10 dalam tilawah Al-Quran adalah melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah.
berdasarkan hadis riwayat Nasai Abu Daud yang artinya, wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Nah, sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, itulah kira-kira beberapa adab dalam membaca Al-Quran, beberapa adab dalam tilawah Al-Quran. Semoga kita bisa melaksanakannya dan berusaha berazam untuk melaksanakannya agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.